pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat API sederhana dengan terhubung dengan database MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat API sederhana tanpa terhubung dengan database. Kita buat dulu direktorinya, yaitu API dengan MySQL. Kita initialize dulu npm init. Autornya diisi masing-masing, namanya. Kita buka Visual Studio Code. Supaya terlihat, saya zoom dulu. Oke. Kita tambah di sini type-nya adalah modul. Untuk start-nya kita pakai node src index.js. Di video ini kita juga belajar untuk manajemen filenya supaya tidak terlalu numpuk di satu direktori. Kita buat direktorinya src. Kita view terminalnya. Ini di dalam src kita buat sebuah file dengan nama index.js. Kita akan butuh dua modul, diantaranya Express dan Morgan. Install ini bisa kita ganti dengan huruf I saja bisa. Express langsung Morgan. Save. Oh ya, kita juga butuh modul MySQL 2. Kenapa MySQL 2 bukan yang MySQL saja? Karena yang MySQL itu dia sudah lama tidak di-maintain oleh developernya, sedangkan MySQL 2 terakhir itu 2021. Oke, lanjut. Ini kode program bisa kita gunakan yang kode program sebelumnya yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tentukan portnya 8091, kemudian app adalah Express. Harus import manual, import Express from Express. Kemudian app-nya menggunakan Morgan. Combine. Kemudian kita hanya akan menerima JSON, Express JSON. Kemudian kita listen di port.
yang sudah ditentukan, kita kasih status API sudah aktif di port port. Kemudian routernya kita buat yang pertama adalah get dengan endpoint films. Kita buat dulu database-nya untuk menghubungi ke database. Kita buat nama file baru dengan mydb.js. Ini kita import MySQL from MySQL 2. Kita buat kredensialnya untuk database-nya. Ini saya pakai host atau database yang terinstall di IP ini. Sesuaikan dengan database masing-masing. Const port 13306, kemudian database-nya adalah new bioskop. Untuk usernya kita pakai user bioskop. Sedangkan untuk passwordnya adalah ini rahasia. Kemudian kita membuat connection pool-nya, kita simpan di variable pool MySQL create pool. Kenapa kita pakai pool? Karena dia tidak perlu mengulang untuk mengkoneksi ke database-nya. Jadi existing connection bisa digunakan untuk request berikutnya. Sedangkan kalau kita pakai create connection biasa itu kita harus mengkoneksi di awal kemudian langsung diputus. Setiap kali ada request dari user kita koneksi ulang dan close dan begitu seterusnya. Itu akan menyebabkan kinerja database MySQL kita akan terlalu berat. Ini host, parameternya host, nilainya host. Ini sama dengan kita host .2 host. Cuma di JavaScript kita punya kemudahan hanya dengan menyebut hostnya adalah hostnya saja, kemudian dia nilainya sama dengan yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian portnya adalah port, kemudian database-nya adalah database, usernya user, passwordnya adalah password. Kemudian kita simpan untuk pool sendiri dia tidak asinkronus, kita buat asinkronusnya di promise pool. Mungkin ada yang pernah menggunakan tanpa asinkronus, kalau saya lebih nyaman dengan mode asinkronus promise. Oke, kemudian kita ekspor para variabel promise pool-nya. Export default promise pool. Oke, supaya bisa digunakan oleh script lainnya. Kemudian kita tangani endpoint films atau get all films. Kita buat sebuah file baru dengan get all film.js. Kita buat arrow functionnya get all film. Parameternya adalah sebuah request dan response. Ini request kita nggak perlu, jadi kita kasih
garis bawah saja. Di Get All Films ini kita definisikan dulu. Ini kita output di sini REST.json adalah sebuah variabel oke, message, dan data. Kita definisikan di awal let oke sama dengan false, let message sama dengan empty string atau gagal bisa juga, dan datanya adalah sebuah empty object. Kita rapikan. Karena ada kemungkinan query database-nya terjadi error, maka kita gunakan try catch. Di try catch ini kita gunakan promise pool-nya. Enter. Ini kita tambahkan JS. Ada beberapa di versi Node tertentu dia tidak perlu menggunakan .js. Kalau di saya harus menggunakan, sebenarnya lebih aman sih, .js, meskipun dia auto importnya tanpa .js ya. Lanjut kita query. Select all from TB films. Nama tabelnya apa? Oke. Ini outputnya adalah sebuah array, const array. Dalam array itu adalah ada rows dan field. Fieldnya kita nggak butuh, kita kasih underscore saja. Kita simpan variabel rows-nya itu ke dalam data. Kita ubah value oke menjadi true, variabel message menjadi berhasil. Kalau terjadi error, maka message-nya adalah gagal. Nggak perlu sih. Jadi data message-nya memang awalnya gagal, jadi nggak perlu didefinisikan di bawah. Kita masukkan ke data saja bahwa terjadi error. Kita save, kemudian kita export. Export default get all film. Baru kita masukkan ke dalam endpoint films ini. Get all film. Tambahkan .js. Kalau kita coba jalankan npm start. Oke, aman. Kita lanjut dulu dengan menangani permintaan tambah data. Endpoint-nya adalah film tanpa S. Kita buat dulu filenya add film.js. Oke, add film ini atasnya kita langsung insert modul promise pool-nya saja. Kita buat arrow function-nya add film. Bentar, ini harus pakai asynchronous ya. Karena di sini harus ada await-nya. Ini juga sama, async, request, dan response.
Bodinya harus ada judul dan kategori dari request body. Kita copy responnya dari get all film, variable presetnya, kemudian kita try catch lagi, promiseful execute insert into TB films, fieldnya adalah judul dan kategori, sedangkan values-nya adalah tanda tanya kita masukkan ke dalam argumen yang ada di belakang. Argumen pertama adalah judul, argumen kedua adalah kategori. Sama respon returnnya adalah sebuah respons, jangan sama dengan yang atas. Kita pakai row saja biar nggak tabrakan. Fields-nya kita abaikan sama dengan await. Nah, ini kita copy aja dari sini sampai dengan errornya. Kita paste, rapikan. Oke. Setelah selesai kita export default add film. Kita masukkan ke dalam endpoint post film, add film. Udah masuk, dia langsung auto import dengan .js-nya. Kemudian selanjutnya kita handle permintaan salah satu film aja. Kita masukkan ke dalam ID. Kita buat file baru get film.js. Ini kita copy di importnya. Kita buat arrow functionnya. Get film adalah sebuah asinkronus dengan argumen request dan response. Ini kita copy, bawahnya juga kita copy responnya. Ini respon bisa dengan status, bisa juga langsung ke REST JSON. Berarti ini statusnya adalah 200. Kita ambil dulu ID-nya. ID adalah parseIn dari request params ID 32 radixnya. Kemudian kita pakai try catch lagi. Try catch. Kita copy aja dari add film. Try catch-nya hanya kita ganti query-nya. Ini kita pakai query select all from TB films.
where ID sama dengan tanda tanya. Argumennya kita masukkan ID. Save. Kita export. Export default get film. Kemudian kita masukkan functionnya ke dalam endpoint get film ID, get film. Dia auto import modulnya. Selanjutnya kita tangani permintaan update. Kita pakai metode put, endpointnya sama, film ID. Kita buat filenya put film.js. Kita copy aja dari get film. Functionnya kita rubah menjadi put. Yang bawah juga ekspornya adalah put. Selanjutnya kita update di sini. Kita pakai execute. Kemudian update. Query-nya update. Nama tabel set judul sama dengan tanda tanya, koma, kategori sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Sedangkan untuk bodinya kita kita copy dari add film. Ini kita copy aja, paste di sini. Nah, judulnya kita bisa masukkan ke dalam argumennya saat query. Rapikan. Oke, sudah. Kita masukkan ke dalam endpoint put film ID. Put film. Oke, auto import ya. Lanjut kita kita tangani metode delete film. Endpointnya sama persis, hanya metodenya yang berbeda. Kita buat sebuah file baru dengan nama delfilm.js. Ini kita copy saja dari get film. Kemudian fungsinya dirubah. Export. Dan query kita ganti execute. Query-nya delete from tb films where ID sama dengan ID yang didapat dari URL di terakhir. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan ke dalam endpoint delete film ID. Delete film, del film. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk. Kita tutup sidebar-nya biar agak lega. Kemudian kita lebarkan terminalnya, kita bagi dua. Kita jalankan API-nya. Oke, sudah masuk. Kita request i -i http localhost portnya 8091/films. Ini headernya http 200, statusnya oke, powernya express, content type-nya dan seterusnya. Kemudian ini data yang direspon dari API. Kita clear, kemudian kita
tes, untuk tambah film, kita tambah minus expose, kemudian header-nya kita definisikan content type adalah sebuah application/json. Kemudian datanya, judulnya, kemudian kategorinya horor. Oh, kurang tanda petik ganda, horor. Oke, bentar. Oke-nya true, message-nya berhasil, datanya adalah sebuah status. Affected terusnya adalah 1, insert ID-nya jadi 9. Kalau kita clear dulu, kita request all films, harusnya sudah masuk ya ini, ID-nya 9, judulnya The Hunt, dan kategorinya horror. Kita clear lagi, kita tes untuk mengambil salah satu film aja. Kita pakai ini yang get film dan ID-nya adalah 9. Kalau kita clear, kemudian ID-nya 8, nggak ada, kosong. Kalau ID-nya 7, ada. Kemudian kita tes endpoint update film. Kita pakai curl ini, namun metodenya kita ganti menjadi export. Secara default curl akan menggunakan metode get, untuk metode lain harus kita definisikan. Ini minus x-nya adalah put, kemudian header-nya kita harus definisikan content type adalah application/json, kemudian datanya adalah judul, The Mummy. Kategorinya adalah horor juga, horor. Enter. Berhasil ya. Dia ada informasi di sini rows match-nya 1 dan yang dirubah juga 1. Karena belum tentu rows-nya itu change-nya itu 1 juga, karena kan kalau datanya sama dia tidak akan berubah. Kemudian endpoint selanjutnya yang kita bisa coba adalah delete. Kita pakai get lagi. Kita coba tes dulu, lihat keseluruhan datanya. Ini ID 7 sudah kita rubah menjadi The Mummy, kategori horor. Kemudian ID 9 The Hunt, kita hapus yang ID nomor 5 Day Shift. Kita pakai contoh yang nomor 5 ya. Lupa tadi. Day Shift ID-nya 5. Oke. Kita hapus S-nya, kemudian kita tambahkan ID 5. Enter. Berhasil, data ID 5. Oh, ini masih get ya, sorry. Ini clear, kita harus pakai metode delete untuk menghapus. Berhasil, nah ini data affected terusnya
satu. Kita coba lihat apakah masih ada. Nah, ini kosong. Kalau kita lihat keseluruhan datanya pakai S, maka ID 5 harusnya sudah hilang. Ini ID 2 loncat ke ID 6. 5-nya sudah hilang. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Source code akan saya upload ke GitHub dan saya sematkan di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.